Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 30 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Kita diingatkan bahwa kekuatan kata-kata sangat mempengaruhi orang lain. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau gaya bahasamu dalam mengajar dan kata-kata, dalam bercakap-cakap selalu membawa dampak yang sangat positif bagi mereka yang mendengarkan Engkau. Tuhan, bantulah kami, semoga roh-Mu selalu menjiwai bahasa kami, sehingga yang mendengarkan kami akan merasa tertarik kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kekuatan kata-kata sangat mempengaruhi orang lain. Hari ini kita kembali mendengar kisah Injil bahwa banyak orang takjub mendengar pengajaran Yesus. Ia mengajar dengan penuh kuasa, sampai-sampai setan yang ada di dalam diri seseorang berteriak-teriak. Setan bukan hanya takut kepada Yesus, tetapi ia juga mengakui bahwa Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah. Dengan kekuatan kata-kata, Yesus menghardik setan itu, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Setan taat kepada Yesus dan segera meninggalkan orang yang dirasukinya. Kalau kita kembali merenungkan kuasa dan kekuatan Tuhan kita, sesungguhnya kekuatannya ada dalam kata-katanya. Mulai dari kisah penciptaan, Tuhan menciptakan segala sesuatu lewat kekuatan kata-katanya. Ia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan kata-kata. Kalau kita renungkan mujizat yang dibuat oleh Yesus Kristus, hampir semua mujizatnya dibuat lewat kekuatan kata-kata. Hari ini dia menghardik setan dengan kekuatan kata-kata. "Diam, keluarlah daripadanya." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kata-kata sesungguhnya punya kekuatan yang sangat luar biasa. Saya yakin setiap kita punya pengalaman, entah sewaktu masa kecil atau dewasa, bahwa kalau ada orang memuji kita dengan kata-kata yang bagus, kita pasti merasa sangat bahagia. Sebaliknya, kalau kita dicaci maki, dikata bodoh, babi, anjing,
muka jelek, dan lain-lain, maka perasaan kita pun akan sangat sedih. Kita merasa bahwa kita sama sekali tidak punya harga diri. Sadar akan kekuatan kata-kata, kita sudah seharusnya selalu berhati-hati menggunakan kata-kata dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam hidup harian kita. Sewaktu saya mengikuti kursus di Inggris tahun 2015, seorang profesor psikologi ahli penyembuhan luka batin menganjurkan agar menulis banyak kata-kata positif untuk diri sendiri dan setiap hari sambil berdiri di depan cermin, ucapkan kata-kata positif itu dengan penuh keyakinan. Contohnya, engkau baik, engkau ganteng, engkau cantik, engkau pintar, engkau jujur, engkau kuat, engkau bisa, engkau berani, engkau bertanggung jawab, dan lain-lain. Yakinkan diri sendiri bahwa kita adalah seperti kata-kata yang kita ucapkan itu. Latihan itu akan sangat membantu kita untuk semakin percaya diri. Latihan itu juga akan membantu kita agar bisa sembuh dari luka-luka batin yang sudah lama menggerogoti batin kita. Jadi kembali kepada kekuatan kata-kata. Kalau kita yakin dengan kata-kata yang kita ucapkan, maka kekuatan kata-kata itu akan menyusup masuk ke dalam diri kita dan membantu kita pelan-pelan berubah. Orang banyak takjub mendengar pengajaran Yesus karena Yesus sangat mempercaya dengan kata-kata yang diucapkannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sesungguhnya hasil dari perpaduan antara pikiran, perasaan, dan rohnya sendiri. Perpaduan dari ketiga kekuatan dasar ini membawa dampak yang sangat luar biasa kepada mereka yang mendengarkannya. Kita semua juga pasti bisa buat yang sama. Kalau kita mau supaya orang bisa mendengarkan kita dan percaya akan apa yang kita sampaikan, maka kita harus sungguh konsentrasi. Pikiran, perasaan, dan roh kita harus fokus pada apa yang akan kita sampaikan. Kata-kata kita harus dilihat sebagai perpaduan antara ketiga kekuatan ini. Dengan kata lain, pikiran kita harus menyatu dengan roh kita, dan roh kita harus menjiwai tingkah laku dan kata-kata kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perhatikanlah dengan baik-baik kata-kata yang kita gunakan dalam percakapan harian kita, baik dengan anak-anak kita dalam keluarga, di sekolah, maupun sesama kita di lapangan pekerjaan kita masing-masing. Sadarlah selalu bahwa kata-kata kita bisa menjadi obat yang bisa menyembuhkan, memikat, membahagiakan, tetapi juga bisa menjadi racun yang bisa menyakitkan atau mematikan. Kita berdoa semoga teladan Kristus selalu menjiwai semangat hidup kita dalam berkomunikasi, sehingga banyak orang akan mengalami rasa damai dengan kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.